Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan. Dan pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mendiskusikan salah satu jenis metode penelitian, yaitu metode deskriptif yang terdiri dari metode studi kasus atau case study, metode survei, metode studi perkembangan atau developmental study, metode studi tindak lanjut, analisis isi atau studi dokumen, kemudian studi korelasional, dan analisis kecenderungan atau trend analysis. Masih ada sejumlah metode penelitian yang perlu kita diskusikan karena selain metode deskriptif, penelitian pendidikan juga kerap menggunakan metode-metode eksperimen dan penelitian tindakan penelitian tindakan, bahkan juga penelitian historis. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu metode penelitian pendidikan yang kita sebut sebagai metode penelitian tindakan atau biasa juga disebut sebagai penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini dalam bidang pendidikan itu yang populer ada yang disebut dengan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Ada juga penelitian tindakan sekolah atau school action research. Kemudian bahkan juga ada yang disebut sebagai penelitian tindakan kepengawasan atau supervisor action research. Tapi dalam penelitian tindakan dalam bidang pendidikan juga ada yang disebut dengan metode penelitian tindakan sosial atau PAR, Participatory Action Research. Namun demikian dari beberapa jenis metode penelitian tindakan yang sangat populer yang biasa dilakukan oleh para praktisi pendidikan, khususnya para pendidik, adalah penelitian tindakan kelas. Namun bagi para manajer lembaga pendidikan, khususnya kepala sekolah atau kepala madrasah, mereka juga bisa melakukan penelitian tindakan dengan penelitian tindakan sekolah atau school action research. Dan bagi para supervisor atau pengawas pendidikan, mereka juga bisa melakukan penelitian tindakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kepengawasan. Dan kalau penelitian tindakan dilakukan oleh praktisi pendidikan dalam lingkungan masyarakat, maka disebut sebagai penelitian tindakan sosial atau participatory action research atau penelitian tindakan partisipatoris. Nah, sebagai salah satu jenis metode penelitian yang kerap digunakan dalam bidang pendidikan, apalagi sejak beberapa tahun ke belakang penelitian tindakan kelas itu sangat intens dan sangat gencar disuarakan oleh para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, karena melalui metode penelitian tindakan ini ikhtiar untuk memperbaiki mutu dan untuk memperbaiki dunia pendidikan kita itu bisa dilakukan secara bertahap dan secara berkelanjutan. Para mahasiswa yang saya hormati, ada sejumlah karakteristik yang menjadi ciri dari penelitian tindakan, baik penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, maupun penelitian tindakan kepengawasan maupun penelitian tindakan sosial. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain yang pertama bahwa penelitian tindakan itu bersifat situasional. Bahwa penelitian tindakan itu dilakukan dalam konteks tertentu yang situasional, sehingga hasil penelitian tindakan itu biasanya untuk membuat generalisasi pada konteks yang lebih luas itu agak sedikit kesulitan karena karakteristik penelitian tindakan yang bersifat situasional itu. Selain situasional, penelitian tindakan juga sangat kontekstual, sangat terikat oleh konteks di mana penelitian tersebut dilakukan. Sebuah penelitian tindakan, hasil dari penelitian tindakan mungkin itu akan sulit digeneralisasi pada situasi, pada konteks yang berbeda. Karena memang salah satu karakteristik penelitian pendidikan adalah ini ditujukan untuk kepentingan yang lebih
praktis dibandingkan dengan kepentingan yang lebih yang bersifat akademik atau yang bersifat teoritis. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah bahwa penelitian tindakan itu skalanya relatif kecil. Kalau penelitian tindakan kelas berarti cakupan penelitiannya itu dalam lingkup kelas. Kalau penelitian tindakan sekolah berarti cakupannya adalah dalam pada sekolah tertentu. Dan kalau penelitian tindakan kepengawasan juga cakupannya terbatas pada sekolah-sekolah di regional seorang supervisor. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah secara langsung relevan dengan situasi yang nyata, bahwa penelitian tindakan itu berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Kalau penelitian yang lain mungkin masalahnya itu bisa berasal dari curiosity, bisa berasal dari rasa ingin tahu peneliti, tanpa disertai dengan adanya problem yang real yang dihadapi oleh peneliti. Tapi kalau dalam penelitian tindakan, masalahnya harus relevan, bahwa masalahnya harus betul-betul muncul dari konteks di mana penelitian tersebut dilakukan. Jadi seorang peneliti yang akan melakukan penelitian tindakan, dia tidak bisa memunculkan masalahnya dari hasil perenungan, dari hasil kajian teoritis, tapi dia betul-betul harus merasakan, dia betul-betul harus mengalami masalah tersebut dalam konteks di mana dia hidup. Oleh karena itu, karakteristik berikutnya biasanya dalam penelitian tindakan adalah bersifat untuk memecahkan masalah, problem solving. Bahwa penelitian tindakan diarahkan untuk memecahkan masalah, untuk memperbaiki keadaan, untuk memberdayakan, dan untuk meningkatkan, biasanya meningkatkan mutu. Tentu saja kalau dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Kemudian karakteristik yang berikutnya dari penelitian tindakan adalah penelitian ini bersifat partisipatori, bahwa si peneliti juga bisa terlibat sebagai subjek yang diteliti. Dia melakukan penelitian, dia melakukan observasi, dia memberikan tindakan, tapi dia sendiri adalah subjek yang diteliti oleh teman yang menjadi kolaborator dalam penelitiannya. Kemudian karakteristik yang berikutnya, penelitian tindakan itu bersifat self-evaluation, bersifat evaluasi diri. Sehingga penelitian tindakan biasanya yang memberikan tindakan di mana penelitian tersebut dilakukan itu adalah orang atau pihak yang terlibat dalam aktivitas. Jadi kalau penelitian tindakan kelas, maka self evaluation adalah dalam rangka memperbaiki kinerja guru, dalam rangka memperbaiki mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru di mana guru mengajar di kelas tersebut. Kemudian karakteristik yang cukup menonjol dari penelitian tindakan kelas adalah bahwa secara ilmiah, secara teoritis, penelitian tindakan itu tidak atau kurang ketat. Berbeda misalnya dengan penelitian eksperimen, di mana penelitian eksperimen menuntut adanya controlling, menuntut adanya pengendalian, sehingga kelas eksperimen biasanya kalau dalam bidang pendidikan biasanya juga harus dibarengi dengan kelas kontrol. Tentu saja ini bergantung pada desain atau rancangan eksperimen yang digunakan oleh peneliti. Tapi kalau dalam penelitian eksperimen, peneliti harus betul-betul bisa mengendalikan, peneliti harus betul-betul bisa mengontrol bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen itu betul-betul dipengaruhi oleh perlakuan oleh variabel independen. Kalau variabel dependen misalnya diragukan, atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen diragukan berasal dari variabel independen, maka penelitian eksperimen seperti itu biasa disebut sebagai memiliki validitas internal yang rendah. Nah, dalam penelitian tindakan, konsep validitas itu tidak begitu dikenal, karena memang secara teoritis, secara ilmiah, penelitian tindakan ini tidak begitu ketat. Meskipun tentu saja kegunaan penelitian tindakan yang bisa menghasilkan pengetahuan yang bersifat teoritis itu tetap terbuka. Tapi sekali lagi, penelitian tindakan lebih diarahkan untuk tujuan yang bersifat praktis, memperbaiki keadaan, memecahkan masalah,
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran, memberdayakan kelas, dan seterusnya. Meskipun sekali lagi saya tegaskan bahwa kemungkinan suatu penelitian tindakan bisa menghasilkan generalisasi yang kemudian bisa berlanjut memperkaya teori, itu tetap terbuka. Kemudian karakteristik berikutnya bahwa penelitian tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki komitmen pada perbaikan, komitmen pada peningkatan mutu, komitmen pada memecahkan masalah, komitmen pada memberdayakan. Kalau penelitian tindakan dilakukan di institusi pendidikan berarti meningkatkan mutu, memberdayakan kelas, memberdayakan sekolah. Kalau penelitian tindakannya dilakukan di masyarakat atau yang biasa disebut dengan participatory action research atau penelitian tindakan sosial, maka penelitian tindakan harus bisa memberdayakan masyarakat, memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, dan seterusnya. Kemudian karakteristik yang berikutnya dari penelitian tindakan adalah adanya intervensi. Ini yang membedakan antara penelitian tindakan antara lain dengan penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya berupaya untuk menjelaskan realitas bagaimana adanya sehingga tidak ada intervensi. Tapi kalau dalam penelitian tindakan, peneliti memberikan intervensi dalam bentuk tindakan. Secara terminologis ada perbedaan antara penelitian tindakan dan eksperimen. Kalau dalam penelitian tindakan, intervensi yang diberikan oleh peneliti disebut sebagai action atau sebagai tindakan. Kalau dalam eksperimen, intervensi yang diberikan oleh peneliti disebut sebagai treatment atau perlakuan. Jadi penelitian tindakan, penelitian eksperimen itu memiliki karakteristik yang sama dalam hal adanya intervensi, bahwa realitas itu diberi stimulus melalui tindakan, melalui treatment. Lalu peneliti mengamati apa dampak perubahan yang terjadi pada variabel dependen setelah peneliti melakukan tindakan atau setelah melakukan treatment. Kemudian karakteristik yang berikutnya bahwa tindakan atau action yang diberikan oleh peneliti itu adalah tindakan berpengetahuan. Tindakan berpengetahuan dan tindakan yang disertai dengan komitmen. Peneliti tidak bisa asal-asalan memberikan tindakan. Peneliti tidak boleh menawarkan tindakan, menawarkan action yang tanpa dasar teoritis. Jadi tindakan yang diberikan oleh peneliti itu adalah tindakan yang berpengetahuan. Sebab kalau tindakan yang diberikan oleh peneliti bukan tindakan yang berpengetahuan dan tidak disertai dengan komitmen, maka peneliti kemungkinan dia akan melakukan malpraktek. Dia akan memberikan tindakan yang tidak sesuai dengan problem, dengan fakta yang dihadapi oleh realitas. Sehingga kalau peneliti misalnya, karena setiap penelitian termasuk penelitian tindakan itu, bahwa masalah yang muncul itu harus diidentifikasi, harus didiagnosis sehingga ditemukan apa masalahnya dan bagaimana memecahkannya. Itu harus koheren antara masalah yang didiagnosis, masalah yang diidentifikasi dengan tindakan yang ditawarkan oleh peneliti. Jadi tindakan yang diberikan oleh peneliti adalah tindakan yang berpengetahuan, tindakan yang secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya maka penelitian tindakan, sebagaimana juga penelitian-penelitian yang lain, itu harus dilakukan, harus disertai dengan upaya untuk mengeksplor penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori yang relevan, dalam rangka peneliti menyusun tindakan, termasuk nanti merumuskan hipotesis tindakan sebagai jawaban sementara terhadap problem, terhadap masalah yang akan dipecahkan. Dan selain bahwa tindakan harus berpengetahuan, tindakan yang diberikan oleh peneliti juga tindakan yang disertai oleh komitmen. Saya tegaskan lagi bahwa komitmen dalam penelitian tindakan adalah komitmen untuk memperbaiki keadaan, komitmen untuk memecahkan masalah, komitmen untuk memberdayakan supaya kondisi lebih baik, dan komitmen untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan sehingga proses pendidikan secara berkelanjutan terus mengalami peningkatan.
Kita sadar bahwa tidak ada kelas yang sempurna, tidak ada sekolah yang sempurna, maka penelitian tindakan bisa terus-menerus dilakukan oleh setiap praktisi pendidikan. Karena sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan bahwa karakteristik penelitian tindakan yang kontekstual itu, suatu metode, suatu model pembelajaran mungkin efektif di sebuah kelas, tapi belum tentu efektif di kelas sebelah. Suatu strategi pembelajaran mungkin efektif bagi seorang guru di suatu kelas, tapi belum tentu kalau strategi pembelajaran tersebut digunakan oleh guru yang lain, meskipun dalam kelas yang sama, strategi pembelajaran tersebut akan efektif. Ini maksud dari bahwa penelitian tindakan bersifat situasional dan bersifat kontekstual. Dia sangat terikat oleh konteks kelas, oleh konteks peserta didik, oleh konteks peneliti. Kemudian karakteristik yang berikutnya dari penelitian tindakan adalah peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara sistematis. Bahwa peneliti dibantu oleh koleha. Kolehanya ini bisa bermacam-macam. Bisa misalnya seorang guru yang ingin melakukan penelitian tindakan, dia berkolaborasi dengan sesama guru. Dia memberikan tindakan, lalu teman guru dia menjadi observer yang mengamati secara sistematis bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Lalu nanti secara bersama-sama kedua orang yang terlibat, yang berkolaborasi dalam penelitian tindakan ini melakukan diskusi, melakukan refleksi untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diberikan sudah memperbaiki keadaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari instrumen yang digunakan. Kalau menurut mereka misalnya tindakan belum mencapai target atau kinerja yang sudah ditetapkan, maka dia akan melanjutkan pada siklus berikutnya. Inilah makna penelitian tindakan yang biasanya menggunakan yang dilakukan secara siklus. Ada siklus. Kalau pada siklus pertama misalnya tindakan yang diberikan belum berhasil mencapai target yang diharapkan, belum berhasil mencapai target kinerja yang diproyeksikan pada awal penelitian, maka peneliti bisa melanjutkan pada siklus berikutnya. Tapi kalau hasil refleksi menunjukkan bahwa tindakan sudah signifikan memperbaiki dan sudah mencapai kinerja, mencapai target yang ditetapkan, maka hentikan. Cukup sampai di situ, meskipun baru satu siklus. Biasanya ada sejumlah pertanyaan, harus berapa siklus penelitian tindakan dilakukan? Sekali lagi bahwa berapa siklus dilakukan itu sangat bergantung pada satu, target kinerja yang direncanakan oleh peneliti. Ya, biasanya semakin tinggi target kinerja yang dilakukan sehingga tindakan yang diberikan perlu berulang-ulang, mungkin siklusnya akan banyak. Tapi kalau peneliti misalnya memberikan target yang moderat, mungkin penelitian tindakan bisa dilakukan 1 atau 2 siklus. Tapi kalau targetnya misalnya tinggi, kinerja yang diharapkannya misalnya tinggi, maka mungkin bisa 2 atau 3 siklus. Jadi sangat bergantung pada kinerja yang diproyeksikan oleh peneliti, tergantung kepada tindakan yang diberikan. Tindakan itu kalau bagi seorang dokter itu sinonim dengan resep obat. Seorang peneliti yang melakukan penelitian tindakan, dia mendiagnosis masalah, lalu dia akan mencari obat, akan mencari tindakan yang paling mujarab menurut dia dari hasil penelusurannya terhadap teori-teori yang lalu, terhadap hasil-hasil penelitian dalam topik yang sama yang sudah dilakukan oleh penelitian yang lalu. Dia menetapkan tindakan yang paling tepat, yang paling mujarab untuk mengobati masalah yang sudah terdiagnosis. Tapi kalau dia salah mendiagnosa sehingga dia salah memberikan tindakan, maka kemungkinan besar target atau kinerja yang diharapkan itu sulit diwujudkan. Sehingga bahkan sudah
sudah selesai siklus ketiga pun target atau kinerja yang diharapkan belum tercapai. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka peneliti perlu berdiskusi dengan dengan sesama teman yang berkolaborasi untuk mendiskusikan, merefleksikan di mana permasalahannya sehingga kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Mungkin saja tindakan yang diberikannya itu bukan tindakan yang relevan untuk mengatasi problem yang sudah diidentifikasi, yang sudah didiagnosa sebelumnya. Jadi berapa siklus harus diambil dalam penelitian tindakan sangat bergantung kepada kinerja yang diharapkan, target yang ingin dicapai, tergantung kepada tindakan yang diberikan, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang berpengetahuan, merupakan tindakan yang disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan, juga sangat bergantung pada bagaimana proses tindakan dilaksanakan. Ini terkait dengan instrumen dengan perangkat penelitian tindakan yang disiapkan oleh peneliti. Misalnya kalau dalam penelitian tindakan kelas, ini terkait dengan skenario pembelajarannya, apakah skenario pembelajarannya dilaksanakan sesuai dengan yang diskenariokan, apakah RPP-nya sudah sesuai dengan yang ditentukan, dan apakah tahap-tahap dalam RPP itu dilakukan secara benar, dan apakah proses pembelajarannya sesuai dengan yang direncanakan. Sebab bisa jadi rencana tindakannya bagus, tapi implementasinya misalnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sekali lagi siklus itu tidak berapa siklus yang harus diambil itu sangat bergantung kepada kinerja, pada tindakan. Tapi intinya kalau dalam satu siklus sudah tercapai targetnya, ya selesai. Kalau belum, lanjutkan ke siklus yang kedua. Kalau masih juga belum, bisa dilanjutkan ke siklus yang ketiga. Tapi kalau siklus yang ketiga belum juga tercapai, peneliti perlu mengevaluasi apakah tindakannya sudah didasarkan pada pengetahuan yang pada dasar teori yang sahih, yang valid atau tidak. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah bahwa penelitian tindakan bersifat siklus. Ada siklus dimulai dari perencanaan, lalu planning, kemudian acting, pemberian tindakan yang biasanya disertai dengan observing, dengan pengamatan oleh guru ketika memberi tindakan, atau pengamatan yang dilakukan oleh kolega terhadap proses tindakan yang dilakukan pada saat peneliti memberikan tindakan. Lalu yang terakhir siklus yang berikutnya adalah tahap yang berikutnya dari siklus adalah reflecting. Jadi planning, acting, observing, dan reflecting. Ada proses perencanaan, ada proses implementasi tindakan, sekaligus disertai dengan proses observasi atau pengamatan, dan diakhiri dengan refleksi. Hasil refleksi akan menentukan apakah siklus akan dilanjutkan atau siklus akan dihentikan. Itulah salah satu metode penelitian yang cukup populer dalam bidang pendidikan, yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan bisa dilakukan di kelas, yang biasa disebut dengan classroom action research, bisa dilakukan pada level sekolah, yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga disebut sebagai penelitian tindakan sekolah atau school action research. Bisa dilakukan dalam regional tertentu, jadi beberapa lembaga pendidikan. Ini dilakukan oleh supervisor, dilakukan oleh pengawas, sehingga disebut sebagai penelitian tindakan pengawasan. Dan kalau penelitian tindakan dilakukan di masyarakat, itu disebut sebagai penelitian tindakan sosial atau participatory action research. Bahkan dalam sejarahnya, penelitian tindakan itu terlebih dahulu dilakukan di masyarakat, sebelum kemudian oleh Kurt Lewin, salah seorang pelopor penelitian tindakan, mengintroduksi penelitian tindakan sosial ini ke dalam dunia pendidikan, sehingga populer istilah classroom action research.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.